فبأي آلاء ربكما تكذبان Puldapi, Perkumpulan Lembaga Dakwah dan Pendidikan Islam Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Ikhwan dan akhwat sekalian, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu di Zoom ya, insyaallah. Pada kesempatan malam hari ini kita ada diskusi sharing pendidikan. Ya, alhamdulillah sharing pendidikan yang diselenggarakan oleh Departemen Pendidikan Puldapi, Perkumpulan Lembaga Dakwah dan Pendidikan Islam Indonesia, Departemen Pendidikan, yang diketuai oleh Pak Ustadz Muhammad Syarif. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan diskusi bersama narasumber kita, yaitu Al-Ustadz Muhammad Syuaib Al-Faiz LC-MSI. Beliau adalah pengasuh Mahat Al-Um di Kota Malang, Jawa Timur. Alhamdulillah sudah hadir bersama di tengah-tengah kita. Dan juga dengan tema pada hari ini adalah kepengasuhan pesantren antara tantangan, harapan, dan kenyataan. Ini sangat menarik buat kita, khususnya para praktisi pendidikan. Alhamdulillah pada kesempatan ini ada sekitar 83 lebih ya, mungkin bertambah yang hadir di Zoom ini. Insyaallah nanti kita akan bahas sharing bersama Ustadz Syuaib atau Ustadz Faiz ya. Insyaallah mudah-mudahan beruntung namanya Ustadz Faiz. Kita sapa dulu narasumber kita pada malam hari ini. Assalamualaikum Ustadz Faiz, kaifa halukum? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Kak Muslim. Alhamdulillah, Masya Allah. Semoga Allah berikan kesehatan dan keberkahan buat antum Ustaz. Amin. Insya Allah, tetap semangat Ustadzuna wa gurunda. Para asatidah sekalian, anggota dari Puldapi dan juga dari umum ya, di sini juga hadir para asatidah, para guru, para musyrif, para pendidik, dan juga beberapa pimpinan dari Puldapi. Baik, nanti insya Allah sesinya akan ada materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Faiz, hafizahullah. Kemudian setelah itu kita akan sharing. Berarti dari asatidah dipersilahkan nanti untuk menyampaikan pertanyaan atau pengalaman terkait dengan kepengasuhan, khususnya yang ada di pesantren. Baik, selanjutnya waktu sudah tepat kami silakan kepada Ustadz Muhammad Syuaib hafizahullah. Fadhal Ustadz. Jazakallah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma waghfir lana dhunubana wa liwali asatidatina wa masyayikhina wa jami'il muslimina wal muslimat. Allahumma amin. Suara bisa didengar ini? Insyaallah jelas Ustaz, jelas, wadih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya awali dengan menyampaikan terima kasih kepada semua yang terlibat untuk acara kali ini, khususnya di Departemen Pendidikan Puldapi, Pak Ketua Bapak Muhammad Arif, dan juga sekretarisnya Pak Dani, serta anggota Departemen Pendidikan, para suhu, para ustadz, dan para peserta diskusi, para ustadz dan ustadzah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat usia, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan. Dan ini sebetulnya
test the water ya. Jadi acara ini, mohon maaf sebelumnya, bukan disclaimer tetapi menyampaikan kabar anil waqi' bahwa memang kondisi saya sejak ini hari ketiga kurang sehat ya. Bahkan tadi pagi puncaknya terganggu sehingga banyak ada di zuhur itu ada kelas, ada daurah juga akhirnya terlewatkan. Tapi malam ini alhamdulillah diupayakan untuk bisa, karena ini sebagai awal. Prinsipnya adalah kalau nggak kita awali, yang nggak muncul-muncul lagi berikutnya ya. Oleh karena itu, kalau di dalam kesempatan kali ini dikatakan sebagai materi atau apalah ya, sebetulnya bukan sedetail itu, dan saya juga bukan orang yang paling paham tentang kepengasuhan. Saya lihat di antara para peserta ini ada yang sudah bagian para musyrif, para ustadz, para senior yang pengalamannya mungkin lebih banyak dari saya. Tetapi namanya sharing. Makanya sejak acara ini digulirkan waktu itu saya sambut gembira, berangkat dari beberapa pertemuan terakhir dengan anggota Depdik, juga beberapa teman ya praktisi pondok pesantren yang memang hari-harinya adalah di pondok pesantren. Ketika kita ngobrol bareng ya, banyak perkara yang terungkap, banyak perkara yang bisa kita ambil sebagai manfaat. Kalau saya mau cerita khususnya di pesantren saya sendiri di Al-Um ya, ini juga mengalami tumbuh kembang ya. Jadi baru 5 yang lalu saya dipercaya untuk atau semacam memberikan stimulus untuk bisa banyak diskusi, banyak dialog dengan para musyrifin terkait dengan hambatan-hambatan atau persoalan-persoalan yang dihadapi keseharian. Nah, sebelum jalan ke sana ke sini, ini sifatnya diskusi dan sharing kependidikan. Ya. Saya harapkan para ustadz, para ustadzah juga tidak melulu misalkan mendengarkan dari saya. Tetapi sedikit saja waktu tadi pagi sempat dialog dengan beberapa anggota bahwa saya ingin menceritakan atau membahas murni yang diperlukan oleh seorang musyrif ya, dalam rangka mengawal tugas supaya kegiatan atau pekerjaan yang diemban atau amanah dan tanggung jawab yang dipikulkan ini mampu dilaksanakan dengan baik, bukan tanpa keluhan, karena memang dunia kemusyrifan sebagai bemper dari sebuah pondok pesantren, karena kesehariannya dia berurusan dengan para santri. Tentu kalau kita bandingkan dengan pesantren di era-era terdahulu, ada perubahan atau ada perbedaan ya. Saya dulu nyantri di Pasuruan ya. Kalau saya bandingkan pesantren tradisional yang juga tidak terlalu besar ya, dengan pesantren-pesantren modern seperti yang sekarang ini, Al-Bina, Al-Ma'tub, yang memang kelas sistem pendidikan formal yang digagas untuk menjadi atau bertaraf internasional. Ya. Ada sedikit atau ada perbedaan yang sangat mencolok. Dulu orang tua kita saat mengantarkan ke pesantren, itu menyerahkan sepenuhnya kepada mas saja ya. Sehingga kita kenal doa ya. Jadi doa supaya dapat berkahnya, doanya atau dekat kiai. Itu salah satu semangat kuno ya, kelas. Tapi kalau di era sekarang hampir semua pondok pesantren sepanjang sini ya, termasuk pesantren-pesantren yang disebut salafiyah
atau pesantren tradisional pun harus menyesuaikan diri dengan hal ini. Kenapa? Santri semakin banyak, yang diperhatikan teramat banyak, ratusan bahkan ribuan, dan seorang tokoh sentral, kiai atau pimpinannya tentu dengan segenap keterbatasan tidak mampu menjangkau semua. Nah, oleh karena itulah dibentuk semacam ada lurah pondok, ada penanggung jawab asrama misalkan, atau ada pendamping kamar dan lain-lain. Nah, ini sebagai mukaddimah dari diskusi kita atau dari pertemuan kita di malam hari ini. Ikhwa fiddin wa akhwati a'azzani Allah wa iyyakum. Kalau misalkan kita mau tanya tentang musyrif, ya, peran musyrif, apa yang dimaksud dengan musyrif di dalam terminologi pesantren? Kenapa? Musyrif ini kalau mau disebut profesi, ya katakanlah profesi, tetapi dia lebih kepada amal mulia, ya. Bukan profesi-profesi duniawi yang seperti kita kenal, guru olahraga, guru ekstrakurikuler dan lain-lain. Justru musyrif ini saya pandang atau saya anggap sebagai jantungnya, ya, pondok pesantren, kemusyrifan, kepengasuhan. Karena dia bukan sekedar menjadi pengawas yang suka ngawasi santri, misalkan, oh kamu salah ini, tiap ada kesalahan langsung catat gitu ya. Jadi kayak kayak pencatat kesalahan. Tetapi lebih kepada melayani, membimbing. Ya. Jadi ketika terjadi kesalahan, bukan anak langsung misalkan dilakukan pencatatan poin atau dikenakan sanksi dan lain sebagainya. Tetapi bagaimana bimbingan itu memberikan kesadaran kepada santri untuk supaya dia paham, oh salah saya di mana, kenapa salah dan lain sebagainya. Musyrif berarti bukan sekedar misalkan pimpinan atau atasan doang, ya. Main suruh, main ini, main itu, ya. Dan juga bukan apalagi sekedar alarm yang tugasnya misalkan membangunkan waktu sholat, ayo waktunya sholat bangun, ya. Kan bukan itu, ya. Jadi di dalam hal ini tugas musyrif itu luar biasa. Dia mendampingi, dia bertanggung jawab, dia membimbing, dia menjaga. Ya. Jadi banyak. Kalau makanya saya di dalam diri saya terhadap para musyrif yang ada itu adalah ain takdir. Ya. Pandangannya adalah pandangan penghormatan. Kenapa? Kita tidak bisa menemani santri, katakanlah lebih banyak daripada musyrif. Kita ngajar, ya pekerjaan ngajar, kasih tausiah, tapi membersamai santri di kamar mereka, ya. Waktu misalkan mau berangkat sekolah, dari mulai kegiatan halaqah setelah subuh, ya, bahkan misalkan membangunkan sebelum subuh, kita sudah dienakkan, ya, dibantu dengan sedemikian rupa oleh para musyrif, sehingga saya pandang mereka adalah rekan yang sekaligus tangan kanan yang sangat membantu pimpinan pesantren di dalam menjalankan tugas. Ya. Oleh karena itu dalam diskusi mingguan atau pekanan itu mesti kita sharing, ada masalah apa di kamar dan seterusnya. Termasuk misalkan ketika harus memberikan solusi dan lain-lain. Ya. Ingat, yang kita hadapi adalah santri, makhluk yang terdiri dari jiwa dan roh ini, darah dan daging, tulang. Ini tidak seperti barang mati, tinggal terserah kita, enggak. Tetapi mereka kadang-kala dan bahkan sering bertentangan dengan karakternya, bertentangan dengan keinginannya, atau tidak sesuai dengan kemauannya dan lain-lain, ya. Jadi ada seni di situ sebagaimana dimaklumi oleh para ustadz. Oke. Nah, ini kalau bicara soal musyrif. Dulu seingat saya, kepengasuhan tentu tugas seorang kiai.
kiai yang ngasuh, kiai yang ngajari, kiai yang mentarbiyah, kiai yang membacakan, mengajarkan baca tulis. Pondok-pondok kuno seperti itu dulu. Ya. Kalau kita buka sejarah misalkan pesantren Gontor, pesantren tertua di negeri kita, paling enggak kan seperti itu. Ya, perjuangan seorang kiai mengajari para murid dari nol betul. Ya. Sehingga pengasuh itu langsung kepada Pak Yainya. Juga tentang jumlah tadi, nggak seperti sekarang pondok pesantren yang berjubel, muncul di mana-mana, bahkan dalam satu daerah terkadang itu sangat banyak beragam pilihannya, pondok A, B, C dan seterusnya. Nah, maka di kehidupan di zaman sekarang pondok pesantren harus menyesuaikan diri tadi, jumlah yang banyak, kemudian tantangan juga yang terbarukan, ya. Kemudian juga tantangan internal di dalam diri musyrif sendiri. Musyrif itu bukan superhero kan ya. Bukan semua harus, tadi kalau kita bilang musyrif itu adalah pendamping, adalah teman sejalan ya, atau misalkan apalagi pembimbing, penanggung jawab ya. Jadi seolah-olah semua harus bisa, semua harus dihandle, semua harus. Kenapa? Kalau di pesantren kita urusannya para ustadz sekalian, ya. Jadi santri itu ngamar, ya. Sakannya, ya. Dia tinggal di situ. Kemudian terkadang dalam urusan tinggal pasti harus ada logistiknya. Kemudian dalam perjalanan pasti ada nanti santri kita itu sakit dan segala macamnya. Jadi tempat tinggalnya, makannya, kesehatannya, ini diperhatikan. Dan bukan itu saja, termasuk misalkan keteladanan, ya kan, mengikut mengawal anak untuk mengikuti kegiatan pesantren, yang halakohnya, yang sholat jamaahnya, yang juga tentang belajar malamnya, kemudian juga kalau macam-macam hal. Jadi all in one, itu ya, kesan saya terhadap musyrif adalah all in one. Maka di situ ada tantangan sendiri. Bagaimana seorang musyrif mengembangkan diri, bagaimana seorang musyrif ini bisa tidak tertekan dalam menjalankan tugasnya, ya kan? Nah, ikhwah fiddin wa akhwati a'azanillahu wa iyyakum. Inilah kira-kira yang menjadi latar belakang, dan saya ingin fokus ke sini. Jadi hari pertama seorang menjadi musyrif sampai ke seterusnya, ya. Nah, di antara masalah-masalah yang saya dengarkan dari curhatan dari para musyrifin yang ada di pondok saya, dan mungkin ini dilengkapi nanti oleh para ustadz sekalian, ya, ustadzah, apa itu? Membangun kesan pertama, ya kan? Jadi ketika kalau di kami, musyrif itu kan khidmah, ya, khidmah dari pesantren tinggi yang tahun terakhir, maka dikhidmahkan tugas pondok untuk menjadi atau mendampingi para santri di kamar, ya. Sehingga kalau dari sisi usia ya tidak terlalu tua juga, ya. Artinya mungkin ada yang baru lulus SMA kemudian masuk lanjut kepada Ma'had Ali atau pesantren tinggi, ya, 3 tahun di pesantren tinggi, dia nanti berarti usia hanya terpaut 3 tahun, paling jauhnya 3 tahun, ya. Nah, musyrif punya kendala internal sendiri. Kemudian dipaksa untuk mendampingi santri, ya, yang notabene misalkan di kelas-kelas akhir, kelas SMA, kelas jenjang SMA atau MA, mereka yang tidak berpaut jauh, ini sering terjadi persaingan, ya, bahkan persaingan yang nggak sehat, ya. Walaupun alhamdulillah selama ini belum pernah ada misalkan kejadian berantem santri dengan musyrif, itu belum, ya. Akan tetapi ini menjadi fokus atau perhatian tersendiri tentang tenaga musyrif. Kita jarang mendapati musyrif misalkan orang tua sepuh dengan pengalaman 20 tahun, 30 tahun menjadi musyrif, ya. Itu sangat sulit. Ya, kalau nggak pemilik pesantren sendiri akan sulit itu.
Jadi rata-rata kita menerima misalkan, oh tenaga pengabdian dari fulan, dari pesantren fulan, ya. Itu aja. Atau bahkan kita memberdayakan santri senior, biasanya begitu ya. Ketika ketersediaan musyrif tidak memenuhi atau kita tidak punya, maka kita berdayakan santri senior kelas 3 misalkan untuk mengawal kelas 6 ya. Dalam hal ini kelas 6 berarti MA, mengawal misalkan kelas 1 SMP. Ya. Wah, ini juga menjadi fenomena tersendiri. Nah, dari mulai hari pertama, itu yang saya perhatikan ini, di antara yang paling pokok perlu diketahui adalah bagaimana musyrif berkomunikasi. Bagaimana musyrif menyapa santri. Sehingga kesan pertama ketika baik, maka selanjutnya itu yang akan terjadi. Karena ikhwan fiddin, akhwati, ya, musyrif itu juga rawan untuk dibully. Dibully oleh para santri, ya kan. Tidak disapa, atau misalkan dicuekin, atau misalkan kalau ngasih perintah, nasihat, arahan misalkan tidak didengerin, ya kan, atau dipandang rendah. Itu sudah biasa memang bawaannya. Termasuk kita dulu waktu kuliah, waktu ada praktek ngajar misalkan ya, sama para santri itu dilecehkan atau diabaikan gitu ya. Disuruh diem, disuruh tenang, kurang ya, ada pandangan-pandangan yang menghinakan, merendahkan. Itu bukan suatu yang rahasia lah, saya pikir. Nah, ini kalau misalkan di awal seorang musyrif gagal untuk membangun kesan yang baik, itu menjadi kendala ternyata. Nah, dari sini saya melihat pentingnya kita untuk memiliki kemampuan berkomunikasi. Nah, landasan tugasnya apa nih? Kita sebutkan satu ayat saja ya. Di dalam surat Al-Hujurat ayat 13 kalau nggak salah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hujurat ayat 13. Ini sempat terjadi pemutusan arus listrik dan juga sinyal, mohon maaf. Baik. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ini ayat sudah ketemu kira-kira ya. Saya harapkan masing-masing memperhatikan ayat ini dengan serius ya. Yaitu pada kata lita'arafu. Sesungguhnya kami menciptakan manusia dari laki-laki perempuan, dari Adam dan Hawa yang satu. Kemudian setelah itu kami jadikan mereka berbangsa-bangsa, bersuku-suku, ya kan? Berbangsa-bangsa, bersuku-suku untuk supaya terjadi ta'aruf, ya. Supaya terjadi ta'aruf. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Nah, yang menarik ini kalau misalkan kita jadikan satu ayat ini saja cukup untuk menjadi landasan tentang tugas musyrif dalam hal ini, kemampuan untuk berkomunikasi. Kemampuan untuk berkomunikasi. Yang saya sebut tadi, hari pertama dia diterjunkan, dikenalkan kepada santri, bagaimana menyapa santri, bagaimana santri juga datang, pasti bukan datang sendiri, disertai, diiringi oleh keluarganya, bapak ibunya. Ya. Bagaimana kemudian santri membangun komunikasi dengan wali santri. Ya. Perkara-perkara ini sudah mutlak harus terjadi. Dan harus diawali juga. Kalau tidak, akan terjadi kebuntuan-kebuntuan yang nanti menumpuk, yang membawa dampak kepada sesuatu yang tidak baik lagi ketika sudah buntu, sudah kadung malu. Nggak bisa, saya nggak bisa ngobrol dengan teman-teman di kamar. Jadi bagaimana? Ya udah, saya datang, waktu matiin lampu saya matiin lampu, waktu bangun saya bangunin, udah begitu aja. Ya. Jadi tidak terjadi interaksi
Sehingga kesan para santri terhadap musyrif, ini apaan sih ya, datang waktu jam-jam tertentu, atau datang saat misalkan santri melakukan satu kesalahan, tinggal catat, atau tiba-tiba marah, atau tiba-tiba ngegas, ya, dan lain-lain, banyak hal. Nah, ini kesan yang pertama, bagaimana kita menimbulkan kesan yang baik. Itu saya ajarkan, ini termasuk permasalahan tadi, kalau di dalam tema yang diusung ada tantangannya segala macam itu ya, itu sebetulnya masih menggali. Kita ini, saya sebagai korban pertama lah ya, jadi korban pertama untuk acara ini. Yang penting jalan, yang penting kita ada awal. Selanjutnya kita akan perbaiki untuk kedepannya. Dan saya bukanlah narasumber yang dalam hal ini sebagai narasumber yang paling kompeten dibandingkan dengan para ustadz sekalian yang memiliki jam terbang lebih tinggi barangkali ya, atau pengalaman yang lebih. Nah, kemampuan untuk berkomunikasi itu sangat menarik. Kenapa? Saya mencatat beberapa kasus dari para musyrifin yang pernah ada berinteraksi dan kemudian konsultasi. Nah, kembali kepada ayat di dalam surat Al-Hujurat tadi. Ya, ketika Allah Ta'ala menjadikan kita dari orang tua yang sama, Bapak Abul Bashar, Adam, dan Ibu Hawa. Ya. Nah, dari keluarga yang kecil ini, kemudian beranak pinak, kalau kita kaitkan dengan kajian tafsir, sehingga masa Nabi Nuh, sehingga terjadi banjir bandang. Ya. Yang diselamatkan oleh Nabi Nuh adalah para al-mu'minin, ya, orang-orang yang iman kepada Nabi Nuh, pada dakwah Nabi Nuh. Dan itu dalam bahtera yang gak banyak orangnya, dalam riwayat seingat saya cuma 80, ya, orang 80 pasang, dan seterusnya. Hingga kemudian mendarat, tiba-tiba satu bicara dengan bahasa A, yang berikutnya bahasa B, ya, tiba-tiba ikhtilafil alsun, terjadi perbedaan dialektika, terjadi perbedaan bahasa. Itu cikal bakal, sehingga kemudian sampai saat ini ya, kita sudah mendapati, kita tidak bicara di mana-mana, kita bicara di Indonesia saja, kita punya ratusan bahasa kan gitu ya, ratusan bahasa. Nah, bangsa yang berbeda, kabilah yang berbeda, suku yang berbeda, diciptakan demikian supaya lita'arafu. Kalau dalam tafsir-tafsir klasik, Ibnu Katsir, Ibnu Jarir, kita buka, alasannya adalah liya'rifa ba'dukum ba'da nasaba hadza wa hadza. Nasab fulan, oh fulan. Begitu ya. Jadi terbatas hanya soal nasab. Oh, ini bangsa ini dari orang Asia ini. Ini dari Indonesia nih, misalkan kayak begitu. Tetapi kata ta'aruf itu tentu tidak hanya kepada nasab orang, bapaknya, kakeknya, kabilahnya, ya. Tapi di situ ada karakter, ya kan? Ada kemudian bahasa, ya. Ada kebangsaan. Jadi kalau kita bicara soal politiknya, soal demografinya, jadi akhirnya macam-macam ini perlu adanya semacam pertemuan, kemudian saling mengenal. Ya. Itu kita bayangkan seperti itu. Nah, dalam satu pesantren, ada sufulan dari Sumatera, ada sufulan dari Kalimantan, ada sufulan dari Sulawesi, dari Indonesia Timur, dan seterusnya. Dengan karakter yang bermacam-macam. Sementara kita misalkan dengan karakter yang terkaget-kaget kalau mendengar orang bicara keras misalkan. Ya. Itu semuanya harus mampu kita mampu berkomunikasi dengan mereka. Kita pingin apa, ya kan? Kita pingin menyampaikan sesuatu, menginformasikan sesuatu. Mesti kan harus ada semacam kemampuan untuk itu. Supaya maksud kita tersampaikan, tidak disalahfahami dan lain sebagainya, maka dibutuhkan kemampuan komunikasi. Ya, itu hal yang perlu kita sadari bersama. Kalau bicara soal landasan, kalau hadis misalkan banyak hadis tentang masalah khiwar, masalah maharatul kalam dan lain-lain,
Cukup misalkan saya ambil hadisnya Imam Bukhari dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma. Dia bercerita ja'a rajulani minal masyriq, ya. Ada dua orang datang dari masyriq, fa khataba, terus berkhutbah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam inna minal bayani la sihra. Ya. Sesungguhnya sebagian dari keterangan, sebagian dari kemampuan menerangkan, menjelaskan pembicaraan, ya, la sihra adalah seperti sihir. Jadi ini kalau kita perhatikan secara hadis ini dijelaskan bahwa yang dimaksud dari arah timur Madinah, ya, itu tempat tinggalnya Bani Tamim. Tempat tinggalnya Bani Tamim. Ada dua orang dari Bani Tamim datang ke Madinah. Khutbahnya luar biasa, menyampaikan orasi gitu, ya, menarik sehingga banyak orang takjub. Maka Nabi mengatakan sesungguhnya ada sebagian dari al-bayan, penjelasan, keterangan, kemampuan retorika seseorang, la sihra, itu seperti sihir, ya. Kalau sihir biasanya orang bisa mempengaruhi jiwa seseorang, mental seseorang, ya, supaya tunduk kepada kemauan penyihir, ya, maka ini wajhu asyabahnya, keterangannya, ya. Nah, orang yang pandai memberikan penjelasan atau pandai mengemas kata-katanya, itu kok dianggap sihir, karena dengan kemampuan itu dia juga bisa menarik atau mempengaruhi audien dan halayak ramai, ya, itu dia. Nah, ini landasannya. Nah, sekaligus sekarang ini mungkin saya mohon maaf sudah berkepanjangan, walaupun ini saya paksakan, ya, dengan kondisi seperti ini. Nah, ini mungkin saatnya sekarang adalah kalau bicara soal tantangan dan lain-lain, tadi tantangannya misalkan dari pondok pesantren, keberadaan musyrif yang ganti-ganti, 1 tahun tugas, kemudian datang lagi musyrif baru lagi untuk dilatih lagi dan lain-lain, ya. Kemudian juga keberadaannya yang langka, atau misalkan kemusyrifan itu dianggap sebagai batu loncatan doang, ya kan? Ini sambil nunggu saya kuliah misalkan di Timur Tengah, saya habiskan masa untuk khidmah ini, ya, sekedar ibra' lidhimmah gitulah, ya, seperti pertemuan saat ini, sekedar ibra'un lidhimmah, ya, supaya sudah selesai dari tanggungan, kita sudah mengawali dan menjadi pemicu, ya, saya harapkan menjadi pemicu untuk terjadinya dialog, terjadinya saling tukar informasi, tukar hal. Mau saya itu ada misalkan kita anggap satu kasus di pesantren, ya, kemudian kita carikan solusi, tapi itu mungkin the next levelnya begitu, ya. Tapi yang jelas kira-kira dari ada buku-buku ditulis, mohon maaf, ada buku-buku ditulis, dan terus terang soal kepengasuhan ini saya terinspirasi oleh banyak orang. Ada ustadz-ustadz hebat yang saya kenal, ada musyrif-musyrif yang subhanallah punya pendekatan yang luar biasa, dan saya ngiri kadang-kadang, ya. Saya sebagai pemimpin pesantren terus mendapati si fulan ini masya Allah, ya, dicintai oleh santri, diidam-idamkan. Kalau dia nggak ada atau dia sakit, dicari-cari tuh Pak, ya, ditunggu, dinanti-nanti. Kalau misalkan lagi keluar kota juga begitu. Kadang-kadang kita sebagai kiainya kapan ya, misalkan kita dinantikan oleh para santri gitu, ya. Kan kalau kita mungkin hanya sekedar orang segen atau santri segen takut gitu doang. Tapi kalau misalkan kedekatan, nggak semua orang bisa punya kemampuan untuk berdekatan seperti itu. Nah, sementara tadi tugas musyrif adalah mendamping, membersamai, bahkan menjadi teman curhat, ya kan, dan lain-lain itu, sehingga kebutuhan santri yang di rumah, jauh dari rumah, jauh dari orang tua, itu bisa tercover dengan keberadaan para musyrif, musyrifah. Mondoknya menjadi kerasan, ya, kemudian belajarnya menjadi fokus, halaqah Qur'annya menjadi produktif, ya. Itu harapan semuanya kan gitu, ya. Jadi saya terinspirasi, ada orang-orang yang saya kenal, bahkan termasuk kalangan-kalangan muda. Ini ada buku, ya, menjadi musyrif idaman. Ini ditulis oleh Syauqi Ahmad Labib.
Ini juga orang-orang dari mulai santri diangkat musyrif, lulus ya sekarang kuliah, lanjut S2 kalau nggak salah sekarang. Ada ustadz-ustadz yang saya kenal, mungkin di antara para peserta ya, dengan kemampuan, dengan pengalaman yang luar biasa, bisa membangun kedekatan dengan para santri, sehingga menjadi musyrif yang selalu dinanti ya, keberadaannya diharapkan, dan menjadi faktor yang membuat santri nyaman. Ini penting dan saya tekankan begitu. Santri mondok itu sudah jauh dari orang tua, jauh dari fasilitas, banyak tata tertib yang harus dipenuhi, nggak boleh main gadget, nggak boleh bawa gadget, nggak boleh bla bla bla, ya kan? Jadi banyak aturan. Nah, anak ketika diatur seperti itu, apalagi di zaman sekarang, ini zaman gadget, itu zaman mereka, ya. Ikhwatiddin wa akhwati, itu yang perlu saya ingin singgung ya. Jadi ini zamannya bukan zaman kita dulu, bukan zaman 30 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu. Ya. Jadi zaman sekarang zaman gadget. Nah, sementara mereka dikekang dari perangkat ini. Maka tentu harus ada kompensasi, ya kan? Kompensasi. Udah di pondok misalkan dengan aturan yang ketat, kemudian di pressing dengan keberadaan musyrif yang enggak asik, ya. Sehingga apa? Ujung-ujungnya udah nggak mondok dah, pulang dah, ya. Macam-macam, ada masalah, ada ini, dicari-cari masalah supaya nggak kenal atau nggak kerasan di pesantren, itu yang ada. Sehingga saya tekankan kepada para musyrif, para ustadz yang ada di ya. Jadi bagaimana kita menjadi anak itu nyaman dengan kita, ya. Anak itu kadang-kadang butuh untuk didengar, nggak butuh untuk dikomentari, cuman butuh didengar. Sementara kita sudah berapi-api, oh nggak begitu ya, langsung kita kanter atau langsung kita kasih masukan atau kita kasih solusi, padahal nggak, dengerin doang, ya. Itu sulitnya kita seperti itu. Makanya tugas kayak tadi itu mendengarkan, membangun kepercayaan, membangun skill kecakapan berkomunikasi. Itu masya Allah tahapannya macam-macam. Kenapa? Karena itu tadi di hadapan kita itu adalah santri nyaman nggak dengan kita. Santri nyaman, belajarnya alhamdulillah, mondoknya kerasan, kan gitu ya. Sementara kalau kita sebaliknya, jangan-jangan kita menjadi satu faktor yang membuat anak itu trauma mondok, nggak mau mondok, nggak kerasan di pondok, ya kan? Apa kita nggak takut kalau kayak gitu? Iya nggak sengaja, Ustaz. Loh, ya nggak sengaja, tetapi ternyata kita menjadi faktor itu. Ya tentu ini tidak diharapkan, ya, sehingga kemuliaan tugas, urgensitas keberadaan musyrif dalam sebuah pesantren, kemudian bagaimana dia menyelesaikan masalah internalnya karena sama-sama jomblo, sama-sama lajang, ya, sama-sama ya usia tidak terpaut jauh beda. Dia sendiri terkadang belum selesai dari masalahnya, kemudian ditambah dengan masalah-masalah yang lain yang beragam, ya, pasti stres juga, ada stresnya. Nah, oleh karena itu kita juga tidak menganggap bahwa musyrif itu adalah superhero yang harus bisa semuanya, harus bisa segalanya. Tapi ini semua adalah manusia yang sedang berupaya, sedang menjalankan kewajiban atau amanah yang diemban, baik dia musyrif, mohon maaf, yang istilahnya mendapatkan gaji bulanan, atau musyrif yang diperbantukan, atau musyrif yang ditugaskan, atau yang sedang menjalani khidmah, ya. Semua ini prinsipnya tidak bertentangan dengan lillahi ta'ala. Asal ada niat lillahi ta'ala, maka apapun tadi itu hanyalah sifatnya tambahan-tambahan, ya. Dapat uang saku, dapat ini, dapat itu, atau misalkan dapat fasilitas yang lain, itu hanya tambahan-tambahannya. Nah, barangkali ini sebagai pengantar diskusi kita atau sharing kita tentang pengasuhan, dan mohon maaf, sangat mohon maaf banget karena ya tidak maksimal dalam persiapan terkait kondisi yang tadi saya sebutkan. Mudah-mudahan harapan saya secara pribadi ini menjadi satu titik tolak, ya. Setelah ini menjadi titik tolak untuk semakin berkembang diskusi, kemudian semakin terbuka kita dan wacana semakin banyak, sehingga mampu mengaplikasikan di pesantren masing-masing, yang tadi tujuannya adalah bagaimana kita menjadi pendamping, penanggung jawab, pembimbing, ya, santri
sehingga kerasan, sehingga dalam fokus di dalam menjalani kehidupan thalabul ilm. Itu yang menjadi harapan kita. Baik, demikian nggak Muslim. Baik, terima kasih Ustaz Faiz, jazakumullah khair atas pemaparan materinya. Luar biasa ya, Masya Allah pengalaman beliau. Baik, kita langsung saja para asatidzah peserta Zoom. Karena ini kita buka sesi sharing, diskusi. Ini juga saya lihat banyak peserta dan mohon maaf ini kuota terbatas hanya 100 ya. Banyak yang mau daftar sebenarnya nih, tapi nggak bisa masuk pada Allah. Ini jadi perdana insya Allah. Masya Allah ya. Kita buka, silakan nanti menggunakan tangan, nanti kita buka di gambar tangan ya. Kita kasih kode bagi asatidzah, para praktisi yang ingin diskusi, sharing, bertanya, kita akan beri kesempatan di Zoom kali ini insya Allah. Tafadhol, ini Masya Allah banyak nih. Ini 100, tapi banyak yang mau masuk sebenarnya. Nanti kita next lebih buka lagi, lebih banyak insya Allah. Baik, kami persilakan kepada asatidzah yang ingin bertanya atau sharing bagaimana pengasuhan ini ya. Mungkin banyak problematika atau kenyataannya seperti apa, harapannya. Silakan, kami buka. Mudah-mudahan pada masih standby semua ini ya sampai terakhir acara ini. Ya, kita buka sesi pertama. Baik, ada dari siapa mungkin bisa sebut namanya atau dari lembaga? Bismillah. Perkenalkan, saya Sabil. Ya. Alhamdulillah sekarang diamanai pengabdian. Jadi ya seperti yang Ustadz Su'aib tadi jelaskan, untuk tantangan mungkin yang Ana pikirkan sekarang, gimana kondisi anak-anak ketika musyrif atau Ustadz pengabdian itu udah selesai masa pengabdiannya. Apakah ada efek tertentu, apakah ada kok Ustadz ini pergi sih, kok nggak tetap aja gitu. Sedangkan musyrif atau Ustadz pengabdian ini memiliki tujuan lain setelah pengabdian tersebut. Bagaimana solusi yang bisa diberikan kepada lembaga tersebut agar santri ini tetap nyaman gitu, walaupun tetap ditinggal musyrif atau Ustadz pengabdiannya. Mungkin itu aja. Syukron. Jazakumullahu khairan. Oh ya, silakan Ustadz Faiz bisa menanggapi. Barakallahu fikum akhi Ustadz Sabil ya. Masya Allah, ini berarti sudah menjadi musyrif yang idaman ini ya, musyrif yang senantiasa dinanti kehadirannya. Kalau masalah ini ya terkait kalau sudah habis masa khidmah bagaimana ini terpulang kepada lembaga masing-masing. Nah, kalau di kami tenaga pengabdian yang sifatnya kewajiban sebagai tanda kelulusan dari pesantren tinggi, ya memang harus dijalani. Ya. Nah, selanjutnya 1 tahun selesai, maka dia kalau ada kemauan untuk melanjutkan, itu kita fasilitasi. Ya. Kita fasilitasi, kemudian terjadi akad sehingga yang tadinya musyrif khidmah menjadi musyrif yang bekerja, kurang lebih begitulah. Ya, kurang lebih begitu. Jadi simpel saja, tergantung kepada masing-masing pesantren. Itu satu kalau dari sisi administrasi. Yang paling penting itu adalah dari sisi emosi, ya, ikatan santri dengan ustadz tadi. Ini yang penting. Dan ini yang saya pikir tidak mungkin lembaga apapun bisa mengatur. Jadi bagaimana? Ya jangan putus kontak, silaturahim, ya, WA juga ada, dengan berbagai macam media juga ada. Terus ya, sehingga kesan itu kalau memang itu betul-betul tulus ya lillahi ta'ala, maka nanti buahnya memang musyrif itu bukan seperti tadi, bukan seperti alarm doang. Saya pokoknya hadir untuk bangunin,
anak nurut nggak nurut, anak nyontoh taat atau nggak taat, ya, dengan saya misalkan udah selesai. Ya bukan sekedar itu kan. Ya. Jadi dalam diri musyrif itu luar biasa, kemampuan yang dituntut luar biasa, dan masing-masing sesuai dengan batas kemampuannya. Kenapa? Dia yang paling paham dengan anak. Ya, saya di dalam kepemimpinan sering beberapa kali ada orang yang curhat begini, musyrifnya curhat begini, Ustadz, saya dekat sama anak-anak kamar ya. Jadi kadang-kadang sampai saya nggak nyaman ya. Saya nggak nyaman itu apa? Karena mereka terlalu dekat sehingga saya nggak punya privasi. Ada yang bilang begitu ya. Padahal musyrif itu ya harus tegas juga tetap lembut kan gitu ya. Jadi memang menjaga keseimbangan luar biasa. Artinya apa? Jangan sampai terlalu dekat dengan anak terus anak jadi kurang ajar, kan nggak gitu yang dimaksud. Tetap dia adalah ustadznya. Karena musyrif itu ya kita panggil ustadz. Dan memang ustadz yang bukan sekedar ngajar di kelas ya. Justru dia lebih banyak mengajar dengan perilakunya, interaksinya. Dan ini yang paling efektif maka ya. Makanya saya termasuk yang mengatakan kalau bisa musyrif itu di kamar. Kenapa? Di situ ada anak waktu mau tidur ya, mungkin ngobrol sebentar, mungkin ini, mungkin itu, ada curhat, ada itu. Ya, walaupun memang agak sulit sekali sekarang menyuruh meminta musyrif untuk tidur di kamar santri itu sulit. Kenapa? Ya itu tadi, privasi nggak ada, Ustaz, nanti kami di ini di itu ya. Kan tergantung siapa sih, ya, tergantung bagaimana komunikasi tadi. Gitu Ustaz ya. Sehingga alhamdulillah kalau misalkan antum menjadi musyrif yang sangat dinanti oleh santri, fa'absyir ya, ini menjadi tanda baik, dan ya silakan dilanjutkan setelah itu. Antum masih tetap di pondok situ, atau misalkan lanjut kuliah di luar negeri misalkan, terus nanti balik lagi, ya silakan. Karena kita nggak tahu anak-anak yang sedang kita tungguin sekarang ini besoknya mau jadi apa, itu kita nggak tahu ya kan. Jadi kita kadang-kadang kalau fokus hanya pekerjaan atau ibra'u dhimmah itu maksudnya begini, yang penting saya sudah laksanakan tugas, sudah, nggak lebih nggak kurang. Ya secara fikihnya ya udah selesai, memang ibra'u dhimmah, dhimmatuhu bari'ah ya kan. Tetapi masa itu doang sih, masa nggak pingin sesuatu yang lebih dicintai sama para santri dan lain-lain. Satu lagi yang ingin saya tambahkan, mohon maaf, saya punya anak ya, anak juga nyantri di pesantren yang sama, sehingga informasi tentang musyrif fulan, musyrifah fulana itu sampai ke kita sebagai pimpinan. Nah, itu salah satu informasi yang katakanlah dari A1 lah gitu ya. Anak-anak yang hidup di gimana? Ustadz ini gimana? Ustadz ini gimana? Oh kalau ini baik, kalau yang ini enggak, dia suka diem terus suka marah-marah ya. Yang ini nyebelin ya. Itu pandangan anak-anak. Saya sampai kaget, nak jangan begitu ya. Ini itu adalah gurumu. Bagaimanapun tetap harus ada penghormatan ya, ada kewajiban. Mereka punya hak atas kita. Lakukan apa yang menjadi kewajibannya. Gitu. Adapun misalkan ini tidak menyenangkan, kita galih nanti. Apa yang tidak menyenangkan? Dia itu suka ini, cari-cari masalah. Kita nggak salah, kita lagi ngobrol apa, ditungguin. Giliran misalkan ada satu kalimat yang salah, catat. Ada yang begitu. Ini kan, seperti kayak CCTV aja, ya kan. Nyorot mana yang, jadi tugasnya nyorot ya. Bukan untuk membimbing. Mestinya kalau idealnya ya ketika mendengar santri-santriwati melakukan kesalahan itu kan ada tarbiyah dulu ya kan. Sebelum misalkan anak disanksi dengan A, B, C, itu kan harus ada tarbiyah dulu. Nah, ketika ini tidak sampai dan tidak dirasakan oleh anak-anak, di situ tadi kesan yang begini, yang jutek lah, yang ini, yang itu. Nah, ini sekedar sharing tadi. Oke, saya pikir cukup. Baik, terima kasih Ustadz. Masya Allah, menarik ini. Banyak yang ingin bertanya, Ustadz. Ini kita bacakan dulu melalui chatting ya, Ustadz, terkait ini salah satunya dari Ustadz Sangidun dari Mahat Nufatul Islam, terkait pelanggaran yang dilakukan oleh santri. Jadi ada sistem poin,
bagaimana kapan menggunakan sistem poin. Tadi dijelaskan bahwa perlu bimbingan terlebih dahulu, tidak langsung setiap anak diberikan poin. Juga pertanyaan terkait ya di bawahnya, ya bagaimana menyadarkan santri yang melanggar tersebut tanpa perlu memberikan hukuman, sedangkan dengan nasihat saja juga tidak mempan. Jadi ketika ada pelanggaran santri, apakah cukup diberikan nasihat, diberikan hukuman, dan hukuman itu apakah berupa hukuman poin atau seperti apa, Ustaz? Tafadhol, Ustaz. Barakallahu fikum. Terima kasih para ustaz-ustaz yang bertanya tentang hal ini ya. Betul, ini satu masalah tentang punishment dan reward dan punishment ya. Walaupun kemarin itu saya seorang pakar bicara soal masalah satu ini sebagai satu hal yang menodai urusan akhirat kita. Ya. Baik. Ini bagi pengalaman. Kalau di kami begini. Saya selalu mengutamakan pendekatan kepada anak-anak. Kenapa sih? Ketika anak melakukan pelanggaran apa, misalkan yang sering terjadi pelanggaran di anak-anak ya, males sholat, atau misalkan kalau aturannya adalah anak sudah hadir di masjid 5 menit sebelum adzan misalkan, tapi mereka baru jalan pas qomat ya, atau misalkan ada halaqah, atau kemudian misalkan dilarang bawa HP, sembunyi-sembunyi main HP. Kemudian juga mungkin ada yang ngerokok, nge-vape atau apapun sejenisnya, atau kabur ya. Kabur sekarang alhamdulillah trennya di pondok kami sudah hampir 2 tahun nggak mendapati kabur gitu ya. Kabur tiba-tiba hilang, pulang, bapaknya telepon, ya alhamdulillah deket gitu ya. Coba itu membuat pusing sebetulnya. Ini Ustaz, ini kok udah pulang kenapa ya? Jadi ada yang pulang jalan kaki, ada yang nekat diantar Gojek dan lain-lain. Nah, pelanggaran-pelanggaran semacam ini itu di luar pelanggaran, misalkan pelanggaran bahasa ya. Misalkan nggak boleh bicara menggunakan pakai bahasa Indonesia atau bahasa daerah tertentu ya, tapi ngomong pakai bahasa daerah tertentu. Diwajibkan bahasa Arab, ternyata nggak bahasa Arab dan lain-lain. Ya. Nah, terjadi atau misalkan kata jorok, ya, suka mengumpat. Ya, kebun binatang keluar kalau lagi marah atau lagi ngomong, bukan lagi marah, bahkan lagi bercandaan semua keluar ya. Bahasa-bahasa ini. Nah, ketika musyrif atau musyrifah mendekatkan hal itu, idealnya adalah mengedepankan tarbiyah, membuat anak itu sadar. Nah, bagaimana membuat anak itu sadar, menyadari dia salah, itu dengan komunikasi. Ya, itu diawali dengan komunikasi. Nah, kok begitu ngomongnya? Kok nggak inget apa misalkan ancaman tentang orang yang suka mengumpat ya, atau apalah. Kenapa? Karena bisa jadi anak itu sudah terbiasa, polanya adalah begitu, tertular dengan apa dan apa ya. Tiba-tiba dalam omongan sebentar-sebentar binatang disebut ya. Atau pelanggaran, kalau ini kan sifatnya habit ya, kebiasaan. Ketika kebiasaan, maka jangan harap misalkan dengan sekali kasih punishment terus anak berubah, nggak bisa ya. Karena dia tumbuh seperti itu, maka fungsi tarbiyah yang paling efektif ngajari, nak tolong kalau misalkan lagi terpancing mau ngomong-ngomongnya begitu diperhatikan ya, jangan sampai sebentar ada Ya, baik. Kita tunggu sebentar. Alhamdulillah nggak sampai mati baterai ya. Ya. Baik, jadi membuat anak menyadari bahwa dia salah. Jika itu sudah sampai, oh iya mohon maaf Ustaz, saya salah. Ya, sudah, maka berhenti, jangan dihitung sebagai satu poin. Oh, poinmu sekarang sudah kumpul. Enggak, karena nggak efektif. Itu dia. Jadi membangun narasi, membangun komunikasi yang menunjukkan bahwa dia itu hadir di situ sebagai apa? Sebagai pembimbing.
yang menunjukkan arah. Ini anak kita harapkan anak itu harus soleh semua, baik semua, kan gitu anak santri gitu ya, nggak boleh melanggar semuanya, mana bisa. Orang arah saja mereka harus dibantu untuk menentukan arahnya. Capek Ustaz kalau kayak gitu. Nah, itulah ya. Pahalanya di situ ya. Jadi pahalanya dan perjuangannya, nilai capeknya itu sesuai dengan yang akan dia dapat. Itu saja. Ya. Karena ya kalau mau leha-leha ya tentu nggak akan sibuk ngapain sih menjadi musyrif atau musyrifah ya. Urusan sama santri, urusan saya sendiri banyak, dah nggak mampu saya. Urusan saya sendiri banyak itu ketika dilihat ternyata misalkan dia asik scroll, asik nonton reel, ya kan? Ketika anak mau diskusi sedikit, dia merasa terganggu, terus akhirnya marah-marah. Jangan sekarang kenapa sih, ya kan? Ya udah, anak ketika misalkan mendapati penolakan yang demikian, mungkin dia pas lagi saat sensinya tinggi, ya, maka itu menimbulkan kesan dalam hatinya, kesan yang mendalam. Ustadz nggak asik, Ustadz nggak enak aja ngobrol. Dia pas lagi butuh untuk menyampaikan sesuatu, ya itu dia. Jadi memahamkan anak bahwa dia telah melakukan satu kesalahan, kemudian mengarahkannya supaya, nak kira-kira sanggup nanti ke depan nggak ngulangin lagi ini. Baik, kalau sanggup dan niat nggak ngulangi, berarti selesai ya urusannya ya. Nanti kalau ada kesulitan, tanya lagi sama Ustaz, tanya lagi sama Ustazah, begitu. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustadz. Selanjutnya kita buka pertanyaan langsung melalui Zoom. Silakan. Tadi ada Ustadz Tommy dari Al-Wafa ya. Saya cari dulu, kita buka. Monggo bisa memberikan kode bagi yang ingin bertanya langsung atau sharing. Masih ada yang angkat tangan. Iya. Ada yang angkat tangan, Ustaz. Walaupun tangannya nggak kelihatan, Ustaz. Angkat. Ya. Ada Ustadz Tommy ya. Ustadz Tommy mau bicara, silakan. Dari Al-Wafa. Oke. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ana diamanai sebagai mudir SMP, jadi sebagai pemainnya kita ketahui anak SMP itu banyak main, pecicilan segala macamnya. Iya. Dan yang pertanyaan Anda, Ustaz, bagaimana sikap seorang mudir kepada santri-santrinya? Apakah dia tegas dengan keras terus gitu, atau dengan untuk menjaga wibawa gitu, atau dengan kadang-kadang bercanda juga sama anak-anak gitu? Itu bagaimana, Ustaz? Syukuran. Barakallahu fikum. Ustaz Tommy. Ya. Nah. Oh, di pertanyaan Ustaz sudah ada jawabannya ya. Apakah keras terus, apakah enggak ya? Ya disitulah mix di antara itu. Karena keras terus juga enggak baik, lembek terus juga enggak baik. Nah, soal bercanda itu jembatan hati. Kata orang mengatakan bercanda itu jembatan hati. Lagi deadlock, lagi kemudian dengan sedikit sentilan terus fresh lagi, itu kan orang supaya nggak monoton, atau biasanya disebut ice breaking gitu lah ya, kurang lebih seperti itu. Ada suasana seperti batu es nih, supaya agak cair dikit seperti apa itu. Justru itu, nah saya sendiri termasuk orang yang selalu iri dalam tanda kutip kepada orang-orang yang mampu, ustadzah yang mampu membuat suasana itu cair, ya. Karena kita kadang-kadang itu tadi perasaan, saya kan mudir, masa mudir bercanda sama santri kecil lagi ya, SMP lagi. Nabi kita SAW bercanda dengan bahkan anak yang ya belum genap 10 tahun, ya. Seperti yang sangat terkenal dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala. Ya Aba Nughair ma fa'ala ya Aba Nufair ma fa'ala Nughair. Kurang begitu ya. Ya Nughair, madza fa'ala Nughair. Iya. Jadi bercandanya begitu kan. Kan bercanda nggak kayak stand up comedy juga gitu kan. Jadi secukupnya, asal anak itu merasa yang tadinya agak tegang, kemudian cair dikit, yang tadinya agak takut-takut, kemudian menjadi bisa terbuka, itu aja seperlunya. Nah,
Jadi posisi ini tuh kadang-kadang Ustadz ya memang sedikit banyak mempengaruhi kita. Saya walaupun nggak tua-tua banget, juga nggak muda banget ya, sudah hampir setengah abad ya, sudah masuk ke usia 49 tahun ini. Artinya ketika dipercaya ini jadi mudir am misalkan, oh ini dari jabatan tinggi lah di situ misalkan. Ada dalam batin kita itu terkadang karena memang dari situ wasawis dan was-was syaitan itu masuk ya, merasa menikmati dengan jabatan ya, suka mentang-mentang atau misalkan main perintah atau apa namanya kalau bahasa anak gaul jaim banget gitu ya. Ada yang jaim banget, diajak ngobrol diem aja ya, diajak ngobrol diem aja misalkan, atau diajak bercanda, dia mah pasang muka cool ya, tapi nggak menarik, cool yang nggak menarik. Nah, satu hal yang kita wajib belajar itu apa? Anak sekarang itu beda. Anak sekarang hidup di zaman sekarang dengan fitnah yang ada, dengan tantangan, nggak bisa kita samakan dengan zaman dulu. Ya. Anak dulu misalkan kita ngaji, kita bentak sedikit, selesai, atau misalkan berhenti. Atau bahkan dulu zaman saya kecil ngaji itu masih biasa lah, ya, pakai rotan, pakai apa itu ya. Guru selalu begitu, dan kita nggak protes. Kalau sekarang kan beda. Ya. Anak sekarang, generasi sekarang yang, jadi kita beda generasi, beda tradisi, bahkan beda budaya. Ya. Kemudian kita di posisi mengajari mereka. Bahasa ini kalau tidak bisa diterima, nggak masuk ya, di akal mereka, ya kayak kita bilang, ayo kita ke selatan, tapi mereka ke utara, yang ada begitu ya. Nah, jadi memang tetap harus ada pengembangan diri, kemudian juga kalau memang sudah ingat kayak begitu, ada semacam perasaan-perasaan bangga dengan jabatan dan lain-lain, maka bawa lagi kepada ingat lagi ya dengan zikirnya, ingat lagi Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu itu kalau pagi-pagi ngangkut air, ngangkut tepung dan seterusnya, ngantar ke rumah ini, ke rumah itu, sampai pengawalnya itu Asim siapa ini ya, biar kami aja, nggak usah begitu, kamu nggak akan bisa nanggung dosa Umar ya, biarkan Umar yang melakukan. Kalau tanya kenapa, tadi saya sempat sombong, saya ingin menghinakan diri sendiri dengan cara itu tadi, melakukan hal-hal yang pekerjaan-pekerjaan kasar kalau gitu. Mudir ya, mungkin hampir jarang kalau mudir, setahu saya misalkan langsung ke kamar bangunin anak-anak santri ini atau misalkan untuk tugas sudah dikerjakan atau belum, atau misalkan segera menyapa kenapa? Karena tugasnya sudah ya banyak yang diurus gitu ya, sehingga hampir jarang. Tapi kalau misalkan sesekali turun untuk menengok, untuk silaturahim ke kamar fulan ya, ke anak ini, apakah salah? Enggak ya, justru itu menjadi satu nilai plus ya dalam rangka membangun saya dikunjungi mudir ya, kepala sampai mengunjungi saya, itu kan kebanggaan ya, dari mereka kebanggaan, terus citra, kemudian juga sum'ah itu bisa baik, walaupun kita lakukan itu bukan sekedar untuk sum'ah atau riya. Allahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz, Masya Allah. Ini banyak yang bertanya, kita pertanyaan terakhir saya bacakan melalui chat. Tapi sebelumnya kami informasikan kepada asatidzah peserta Zoom ini, insya Allah nanti hal-hal yang belum dibahas di Zoom ini, itu juga akan bahas di buletin Mihbaroh. Yang buletin Mihbaroh untuk para guru dan muslim serta musrifah yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan Poldapi. Jadi bisa pesan langsung melalui Poldapi ya. Buletin Mihbaroh ini membahas tentang pesantren, kepengurusan dan sebagainya. Baik, ini pertanyaan terakhir dari chatting dan ini ada kesamaan ya. Intinya bagaimana menjadi musrif atau musrifah idola, gitu ya. Idola juga. Ini juga ada pertanyaan dari Mahat Pondok Pesantren Darmariam Boarding School Aceh, Masya Allah ini. Masya Allah. Iya. Beliau bertanya, barometer apa seorang musrifah sudah menjadi musrifah yang diharapkan atau istilahnya idola ya. Dan jika sudah melakukan kewajiban dan memberikan perhatian terhadap anak-anak semampu musrifah atau musrifahnya, namun masih ada anak-anak yang belum merasa dicintai oleh musrifahnya. Apakah menandakan musrifah itu belum berhasil dalam mendidik
Nah, ini jadi bertanya-tanya sendiri nih Musrifah. Jadi intinya saat Iya, juga iya, iya. pertanyaan sama dari Ustadz Rashid, ya, sejauh mana musyrif berperan sebagai teladan. Jadi Mhm. intinya barometernya apa dan bagaimana menjadi musyrif atau musyrifah teladan yang dicintai, dinanti dan dirundi oleh para santri. Barakallahu fikum. Gitu, Waalaikumsalam, Ustaz. waalaikumsalam. Terima kasih para ustadz, ustadzah yang sabar ya. Ini bukan ini loh ya, bukan ceramah ini. Jadi kita diskusi. Musrif idaman atau musrif yang berhasil. Eh, itu kan subjektif juga kata itu ya nggak sih? Berhasil, sukses, idaman. Sehingga di situ juga ada ukurannya sendiri. Kita hanya bisa bicara secara umum. Misalkan, oh musrif itu harus komunikatif, musrif itu harus sabar, musrif itu harus penyayang, musrif itu, ya kan itu umum saja, naratif itu aja, normatif gitu. Nah, kalau bicara lebih detail lagi, kisah tanya kepada santri, ya, diskusi kepada santri. Nah, Ustadz, Ustadzah, ini menurutmu gimana? Ya, bisa nggak kita misalkan membuka diri, tanya kepada anak-anak di kamar itu yang menjadi tanggung jawab antum. Kalau mereka bilang misalkan oh asik, oh ini, oh itu, kalau rame-rame gitu ya, rame-rame suka kadang-kadang suka terpancing-pancing doang ya, jadi kurang jujur. Panggil satu-satu atau misalkan dialog satu-satu, ya. Nah, kalau dalam bahasa saya, musrif dianggap berhasil itu kalau musrif itu satu, dia bisa menyampaikan apa yang dia mau secara lugas tegas. Ketika dia ingin begini, nak kamu harus nurut, harus optimis, pesantren harus ingat, harus menghormati aturan bla bla bla. Itu disampaikan dengan bahasa secara beruntun, secara berkala. Kemudian anak itu menyadari, itu berhasil. Anak itu menyadari, kemudian terpengaruh dengan nasihatnya, memuji baik. Loh, mohon maaf, ini yang sampai ke saya begini, saya potong jawaban saya. Jadi ternyata musrifah itu menjadi bahan omongannya santri kepada wali santri, ya, kepada orang tua mereka. Kalau mereka cerita, musrif saya baik, oh asik, kalau musrifah saya baik, enak, omongnya enak, suka memahamin kita, ya kan? Berarti itulah kurang lebih barometernya atau patokan-patokannya. Kalau kita misalkan berani mengorbankan waktu untuk mendengarkan curhatan santri. Ada santri bisa curhat itu Ustazah luar biasa. Ya. Apalagi anak sekarang curhat, Ustadz saya bisa minta waktunya, saya mau konsultasi. Jangan diabaikan. Ya. Selama bukan sesuatu yang darurat, tolong diperhatikan. Kenapa? Karena mood keinginan itu bisa jadi itu yang pertama kali, sehingga ketika ditangkap oleh anak ini baik, maka dia akan terus nanti semakin berkesinambungan, terus api baik gitu ya. Tapi giliran misalkan kita betul-betul ada sesuatu pekerjaan yang nggak bisa ditinggal, tolong menyebutkan alasan yang sangat logis atau yang, nak saya sekarang ada janji ketemu sama Pak Yai, atau saya sekarang mau diutus menghadiri undangan fulan, boleh nggak nanti setelah Ustadz, kayak begitu ya. Jadi harus lugas, jelas, supaya kesannya nggak enak, pengen ngobrol nggak ditolak misalnya. Itu jangan sampai. Nah, ya. Jadi mendengarkan curhatan anak. Tadi sudah saya ingatkan, saya singgung, anak kadang hanya butuh untuk didengar, nggak butuh solusi. Dia butuh mencurahkan tampungan perasaan yang sudah luber ya, yang kangen rumah tapi nggak bisa ngomong, yang dibully teman sekamar nggak bisa membela diri juga ya, nggak terungkap itu, tapi terungkap kepada antum misalkan, maka itu berarti tanda ada kedekatan dan ada keberhasilan. Nah, kalau dibilang misalkan, masih ada saja santri yang nggak suka, ya siapa sih ya yang bisa mencari ridho seluruhnya, itu nggak bisa.
Tapi kalau dalam satu kamar ada 10 orang, 9 suka sama antum, terbuka sama antum, satunya misalkan masih enggak, ya itu sudah berhasil. Ya. Bahkan misalkan 5, bahkan misalkan cuma ada 1-2 yang terbuka Ustaz, yang lain belum. Itu juga kita katakan berhasil, berarti ada progres, ada usaha. Kan itu ya. Ada usaha dari musyrifah untuk senantiasa membangun komunikasi. Saya pernah dicurhatin musyrif begini. Ustaz, gaji saya itu sudah saya belikan mereka martabak, nasi goreng, bla bla bla. Dimakan nasinya itu. Tapi tetap aja mereka berani sama saya. Ada yang bilang begitu ya. Jadi ya tentu kebaikan itu bukan sekedar kebaikan finansial, kebaikan yang fisik kayak begitu. Tapi kebaikan itu kadang-kadang misalkan ada jam untuk mendengar enggak Ustaz. Antum menyapa kapan masuk ke kamar ya. Kapan misalkan pas lagi nyalain lampu, matiin lampu atau apa atau ada sesuatu yang antum kunjungi. Ini biasanya di kamar di asrama yang musyrif itu kamarnya tersendiri ya. Jadi musyrif tinggal di ruang terpisah dengan santri. Kalau saya lebih condong, lebih bagus kalau bisa gabung dengan santri. Tetapi kadang-kadang itu tadi, alasan yang privasi nggak ada, alasan yang anak kalau terlalu dekat nanti itu kurang ajar. Ya sebetulnya kan sebisa-bisa kita juga gitu ya. Dekat tapi nggak kurang ajar kan bisa juga. Ya. Tapi itu biasanya di beberapa pondok yang saya ketahui, musyrifnya terpisah. Nah saya tanya, kunjungan antum kapan mengunjungi, kapan terakhir kali? Oh ternyata ya kalau pagi Ustaz kadang-kadang mau sekolah doang. Waktu istirahat enggak. Ya. Ini waktu yang paling nyaman sebetulnya waktu mau istirahat. Tidur misalkan santri harus masuk kamar jam 9, jam setengah 10 malam lampu sudah harus dimatikan ya. Misalkan coba loh Ustaz tunggu dari jam 9 sampai setengah 10. Ngapain Ustaz? Lah disitulah waktu santai, waktu bersama dengan santri supaya antum lebih kenal, supaya antum bisa ta'aruf tadi itu ya. Bahkan kalau misalkan di ini tadi yang saya contohkan ada buku yang ditulis oleh mahasiswa ini kalau nggak salah ya, Syauqi Labib ya. Itu dia bentuk grup WA untuk melatih kemusyrifan musyrif halaqah ya. Tulisan bagus, dia dari mulai santri kemudian istilahnya kalau santri apa? Santri dimusrifi, kemudian dia jadi musrif gitu ya. Jadi belajar dari terus kreatif karena ditulis sehingga itulah. Oh, ternyata musrif idaman itu harus pandai mendengar. Musrif idaman itu enggak selalu menghukum ya. Tapi perlu digarisbawahi. Ada musrif idaman ketika dia melanggar aturan. Ya, contoh, misalkan di pesantren A nggak boleh bawa HP. Nah, musyrif ini orang luar atau musyrif yang sudah bebas sehingga dia boleh bawa HP. Terus anak pinjam, Ustadzah, saya pinjam HP-nya dong. Nah, terus dikasih. Anak seneng kan gitu. Oh asik kalau musyrif, tapi dia tidak memperhatikan bahwa tindakannya itu melanggar aturan pesantren. Nah, ini nggak baik tentunya. Kenapa? Seolah kalau ada apa-apa dengan pesantren udah sama Ustadz Fulan aja, sama Ustadz Fulan aja. Ya, kenapa? Dia bisa mengakali aturan. Nah, itu kan kesannya nggak baik. Jadi harus paham ya. Baik itu bukan sekedar menuruti apa maunya santri siswa, tetapi baik yang memang baik, tidak ada di situ pelanggaran, tidak ada di situ. Apa itu? Yaitu kehadiran dia, ruh dan jiwanya fisiknya hadir untuk bersama dengan santri. Allah alam. Cukup kira-kira Mas? Ya, baik Ustaz. Masya Allah. Ustaz. Jazakallah khair Ustaz Suhaib Faiz. Ya ini Masya Allah. Mudah-mudahan nanti kita bisa lanjutkan lagi nih. Iya, dari harusnya jam 9 ini selesai kah? Gak apa-apa Ustaz, bonus buat antum. Semoga tambah sehat dan Amin. Ya. Dan insya Allah nanti para asatidah kita dari Departemen Pendidikan Poldapi akan terus untuk mengadakan Zoom seperti ini ke pengasuhan, bahkan mungkin offline ya Ustaz ya. Oh ya, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan bisa offline, bisa ketemu karena kita juga pernah dari Poldapi mengadakan kegiatan
pelatihan kepengasuhan untuk para asatidah muslim dan muslimat di pesantren-pesantren. Dan ini juga terdiri dari asatidah seluruh Indonesia gitu ya. Masya Mungkin bisa Allah. diambil sebelum ditutup, bisa di chatting harapan-harapannya dari acara seperti ini, asatidah sekalian. Harapan, pesan, dan kesan nanti bisa jadi kita dokumentasi dari panitia. Dan ini mohon maaf perdana ya, perdana Mhm. kita Zoom meeting ini. Masih cari bentuk Diskusi. ya, Iya. masih cari bentuk. Ya, ini termasuk pengurus baru juga di Departemen Pendidikan yang diketuai oleh Bapak Muhammad Syamsul Arif. Ya, beliau dari pengelola di beberapa pesantren, dan juga ada Ustadz Faiz dari Al-Um, dari SMA Fitrgate, Tasbiyah, dan juga ada dari Al-Furqon Magelang, ya seluruh Indonesia ini, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, silakan usul-usulnya boleh. Nah, ini ada usul juga, mudah-mudahan bisa, boleh usulan Poldavi offline tentang pengasuhan. Siap? Allah ya. Ada asatidah banyak sekali di Poldavi nih, Masya Allah. Kita tunggu, mudah-mudahan nanti Depdik bisa ikut menggerakkan Ustaz ya. Amin. Ya. Baik, Masya Allah, kita banyak pesan-pesannya dari para peserta. Wah, daging semua, emangnya makanan. Ya. Baik. Ini ditunggu semua ya acara berikutnya. Kita simak nanti di grup Poldavi atau di medsos Instagramnya. Jadi kita punya Instagram Poldavi, bisa like, follow, dan share. Yaitu namanya Depdik Poldavi ya. Depdik Poldavi. Nanti ada info-info tentang acara kepengasuhan, bahkan pendidikan lebih luas. Karena ini masalah pengasuhan sangat penting. Ya, ujung tombak dari sebuah pesantren gitu, Sat ya. Betul. Ya, kepengasuhan ini. Baik, sekali lagi terima kasih jazakumullah khairan kepada Ustadz Syuaib Al-Faiz, barakallahu fikum, dan semua asatidah ya, khususnya para pengurus Departemen Pendidikan Poldavi. Saya juga minta waktu sebentar untuk closing. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ba'd. Para ustadz sekalian, mohon maaf sekali-kali, mohon maaf ya. Jadi ini memang tanpa persiapan yang matang, dengan juga kondisi yang masih kurang sehat, sehingga mungkin kurang sangat banyak kurangnya. Tetapi kami di pesantren Al-Um dan juga di Departemen Pendidikan ini memiliki harapan besar kepada para ustadz, para ustadzah di pesantren masing-masing ya, bahwa ada kebaikan dari kebersamaan ya, yadullahi ma'al jamaah ya. Jadi keberkahan itu kalau kita lagi berkumpul, ada ide, ada informasi, ada tukar pengalaman, tukar solusi bahkan ya, dari masalah-masalah yang dihadapi di pesantren kita masing-masing, yang ya tentu ada kesamaan masalah, ada juga yang khusus terkait dengan lembaga masing-masing. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Tadi saya ingatkan bahwa ini adalah semacam siaran percobaan atau acara percobaan yang saya menyanggupi. Karena apa? Karena kalau nggak kita awali, kita nggak akan dapat kapan ngawali ya. Kita kesempurnaan nggak ada kecuali setelah misalkan ada tambahan-tambahan, kelengkapan atas yang kurang dan segala macam. Itu ya yang harapannya begitu. Jadi mohon maaf, tidak bermaksud menggurui. Apabila berkepanjangan, ya ini berarti satu poin yang perlu diperhatikan oleh saya nanti ya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Syuaib Faiz dari Jawa ujung Jawa Timur, Malang. Liko semua peserta. Syukran, mohon maaf apabila ada salah-salah kata, namanya juga manusia. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kaum muslim dan panitia Depdik mohon undur diri. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Poldavi, Perkumpulan Lembaga Dakwah dan Pendidikan Islam Indonesia.